Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan kajian ayat-ayat tauhid Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucap alhamdulillah, lalu berusaha untuk mengoptimalkan manfaat nikmat yang kita terima untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, untuk mewujudkan cita-cita luhur dalam berislam, yakni kehidupan yang rahmatan lil alamin, menjadi sumber welas asih, kasih sayang dalam kehidupan ini. Orang-orang yang bersyukur selalu hadir memberikan rahmat di dalam sikap laku, tindakan dan perbuatannya. Karena itu kita rawat rasa syukur itu dengan terus mengoptimalkan setiap nikmat anugerah karunia yang kita terima dari Allah untuk kemaslahatan duniawi dan ukhrawi kita. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan panutan. Walau banyak nikmat yang beliau terima, tetapi sedikit yang digunakan untuk pribadinya. Hampir semuanya digunakan untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia. Rasa kasih sayang beliau kepada umatnya melebihi pada sayangnya pada diri sendiri. Nah, kita itu ingin mencontoh dan menirunya. Maka satu prinsip dalam hidup yang ditanamkan dan diteladankan beliau adalah tidak beriman orang itu kalau belum bisa mencintai sesamanya, saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Belum beriman benar orang itu yang hidup berkecukupan, bahkan berkelebihan, sementara tetangganya dalam kekurangan atau kelaparan. Sebuah prinsip yang sangat indah
tetapi berat untuk bisa ditegakkan karena keserakahan nafsu manusia. Ya. Hanya orang-orang yang khusus terpilih berani untuk menjalani hidup yang penuh prihatin. Nah, prihatin itu ya. Yang itu mampu mengendalikan, mengekang hawa nafsu yang ada pada dirinya, sehingga sebutuh apapun, seperlu apapun yang ada pada dirinya bisa dikalahkan dengan rasa simpati dan empati kepada saudaranya. Gampangane timbangane tok koncoku tanggoku sing luwe dalam arti lapar, aluwe becik aku sing lapar. Apa ya wis ana awak dhewe sing ngene kuwi. Ya. Wis ana, Pak. Koyoke isih abot. Isih abot. Kanggo awak dhewe iku isih abot. Tinimbangane aku sing lapar, aluwe becik kono sing. Nah, kan sing akeh ngono to. Oke, tinimbangane kono sing lapar, aluwe becik aku sing kenyang. Ya Allah. Nah, menungso kuwi ngono kuwi. Rumangsane ya ngono kuwi wis cocok karo Kanjeng Nabine. Padahal yo sik ado. Isih ado jarake kuwi. Nek ngono kadang kala kok swarga iku koyok-koyoke neke dhewe, kancane ora ndehak. Ora ana benere kancane. Wong welas asih wae durung iso tumbuh kembang di jiwa dan kemudian menjelma dalam laku hidup ini. Pagi ini saya ingin ngajak panjenengan untuk menelusuri terhadap jiwa kita supaya tidak menjadi orang yang merugi, bahkan sangat merugi. Urip sepisan kuwi wis diparingi sarana kanggo mulya tur bahagia. Tapi kok yo dadine nista lan sengsara. Di dalam surat Al-Kahfi, surat yang menceritakan pemuda-pemuda yang hebat yang ditemani anjing. Aku kemudian ada pertanyaan, bolehkah orang Islam memelihara anjing? Soalnya yang hadis itu anjing kan najis, Pak. Apa hubungannya najis karo merawat makhluk yang Gusti Allah? Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang hebat yang mempertahankan keyakinan keimanannya dari kekejaman kekuasaan atau penguasa pada waktu itu, sampai mereka itu hidup di dalam gua. Yang jenengan sudah sering mendengar ceritanya, dan saya enggak teruskan cerita itu. Yo intine demi menegakkan keyakinan, pindah dari tempat yang nyaman menuju ke tempat yang tak nyaman. Tapi itu dikerjakan dengan tulus. Ujungnya adalah kemenangan dan kebahagiaan. Di dalam surah Al-Kahfi
ayat 105, 104, 103. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul, berkatalah engkau, katakanlah olehmu, ngomong sira nampono gak disebut sapa sing dikongkon ngomong kuwi, mung sira awakmu. Maka biasanya kalau ada kalimat qul itu khitabnya adalah yang diajak bicara itu Rasul. Tapi khitab kepada Rasul itu dia adalah juga khitab kepada ummatihi, kepada umatnya. Jadi nek Kanjeng Nabi kuwi diperintah qul ngomong awakmu hai Muhammad. Lah nek awak dhewe ngomong awakmu Gus. Ngomong. Sampaikan, katakan. Hal nunabbiukum, hal apakah nunabbiukum? Kami perlu memberitahukan kepada kalian. Apakah kami akan membeberkan nabaun itu berita yang menghebohkan. Saiki ngono viral. Berita-berita yang dahsyat yang menggoncangkan hati dan pikiran manusia, naba. Maka di Quran ada surat An-Naba. Itu menceritakan bagaimana manusia itu pada ujungnya aluwe becik dari tanah saja daripada jadi manusia yang tidak mampu mengemban amanah. Karena siksa yang akan ditimpakannya itu jauh lebih menyakitkan, jauh lebih menyengsarakan dan tidak henti-hentinya. Ya, jadi perbuatan-perbuatan buruk, zalim, aniaya, ya, mulai dari kesyirikan sampai kesirikan. Kesyirikan itu musyrik. Yang kedua kesirikan sirik. Sirik apa itu? Sirik itu hikit, hasad, dengki kepada sesama. Itu akan membawa akibat yang luar biasa penderitaannya kelak pada saat kehidupan ini telah dibalik dari alam ikhtiar menjadi alam penerimaan. Dari saiki sampai nang dunya iku alam untuk berusaha. Lah engko nek wis digenti dene alam akhirat iku alam penerimaan imbalan dari usaha manusia itu. Maka kemudian ada yang amilatun nasibah, wujuhu yawma idzin naimah. Ada yang wajahnya khosyi'ah, ada yang naimah, ya, bergantung usaha yang sudah dilakukannya. Naba, banyak orang yang nanti menjadi goncang jiwanya setelah mendengar berita-berita, setelah dibeberkan, setelah diwartakan
kepada mereka mengenai hal-hal yang dikerjakannya. Hal nunabbiukum, apakah kami akan mewartakan, membeberkan kepada kalian apa yang akan aku wartakan, bil aksarina, dengan sesuatu yang sangat merugikan, sangat membuat kalian itu berada dalam kerugian yang luar biasa banyak dan besarnya. Paling merugi. Apa yang paling merugi itu? Amalan, akan perilaku perbuatannya. Jadi apa aku perlu ngomong neng awakmu kabeh ing dalam perbuatan yang itu akan mendatangkan kerugian, tidak hanya penyesalan tetapi penderitaan yang berkepanjangan abadi. Apa awakmu perlu tak omongi ta? Teori komunikasi yang sangat elegan, sangat sesuai dengan kondisi objektif manusia. Jadi ini ngomongi menungso iku takono dhisik, gelem apa ora nrimo. Orang kadang-kala di dalam kitab-kitab yang arif itu ojo ngomongi wong sing durung siap ngrungokne. Wis siji ora diterima omonganmu, nomor loro kesel olehmu ngomongi, gare mangkel jengkel. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tiba saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Husnu. Kami persilahkan. Ya lagi mukadimah ngono sing kono wis ngomong karepe dhewe. Lah ngono kok yang ditunggu-tunggu. Lagi munggah oleh 10 menit lah kok do kesirep ngantuk kabeh. Lah ngono kok yang ditunggu-tunggu. Ora usah ngomong nang ngene wong sing durung siap diomongi. Mundak lara gelo atimu. Cekot pikirannya. Ya. Maka ayat ini memberikan sebuah jalan, metode. Kadang-kala nek ate ngomong takonono dhisik gelem ngrungokne apa ora. Nek ora gelem aja diomongi. Dadi wis ketok padha ngantuk ya lereno, aja omong terus. Iku malah ning alam gaib pisan. Jadi ya wis awak dhewe itu kadang-kala serba dak cetak. Serba remang-remang. Apalagi yang dibalik tirai gitu. Yang dibalik tirai ini kadang-kala ora ketok. Ya. Jadi intinya ngaji apa ngerumpi, akeh ngrumpine timbang ngajine. Tapi gak nang kene Bu, ning sebelah pasar itu. Wingi aku ngisi ning masjid perumahan ya. Ya mungkin iki nek gak pati cetha dirungokne karo sing dibalik tirai itu. Mulai awal ngomong ae gemreng. Ya ora tak aru-aru tak jare ngono ae. Mariono ada pertanyaan akhir-akhirnya. Siapa yang mau bertanya? Langsung seorang ibu mengatakan, apa yang mau ditanyakan? Wong nggak dengar apa-apa. Kalimatnya itu loh, nyalano nanggone mikir.
Padahal aku ngrungokno iku kok ting gremeng gak mari-mari. Ngomong apa iku. Tapi sing salah iku sik tetep dudu awake dhewe. Sing salah iku mike. Ngono. Sing salah iku alat-alat liyane. Dadi menungso iku nek isih ana sing didadekno sasaran salah, dhek menghindar dari kesalahannya. Tubrukan iku lho, Pak. Asli lho. Sing ngegas iku tangane. Sing disalahno ku rime, blong. Rime blong, Pak. Masa rime blong ini gak mau gas ora mlaku to ya. Nah, itu isok-isok nyalahno liyane, lapo kok nyalahno awake dhewe. Manusiawi, Pak ya. Manusia. Itu manusia yang kelupaan bahwa pada dirinya ada kelemahan. Rumangsa ini gak ono kelemahane. Sing lemah iku alat-alat iku. Wong wis serone jam sakmono liwat kono iku mesti sepure malang. Lah kok iso liwat kono maneh? Ya ngenteni. Nah, akhirnya telat. Nah, telat ditelateni. Jadi ayat ini komunikatif banget lho Pak ya. Apa to aku kudu beberke ning awakmu kabeh ing dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan. Tapi awakmu pancen ora ngerti nek iku merugikan. Iku sing gare entek. Entek amalmu. Nilai-nilainya, manfaatnya, harganya di sisi Tuhanmu itu menjadi zong. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Alladzina mereka orang-orang yang dhalla telah sia-sia, telah sesat. Apa sa'yun perbuatan usaha ikhtiarhum mereka. Fi di dalam al-hayati kehidupan ad-dunya dunia ini. Sopo sih? Menungso sing paling rugi nalikane nglakoni perbuatan kuwi mau. Oleh kesel. Ora ana opahe tur isek dipaido, gak trimo paido dikaploki, dikeplaki, dijelungup-jelungupke alias disiksa. Bu, ana perbuatan itu. Ora trimo membuat orangnya itu sia-sia, tapi mendatangkan siksa. Lah perbuatan ya ora krasa, wong enak kok. Ya. Ya kaya omangan kacang renyah, gurih nah ya. Ya. Kaya wong ngombe apa iki? Kopi. Mak langsung piar. Terak. Ya, padian. Ya. Utawa ngombe banyu mak seger. Koyoke ngono, tapi ujungnya adalah linu. Cekot-cekot, cenut-cenut. Is campur bawur dari siji, loro kabeh. Ya fisiki loro, rohanine ya loro. Yakni orang yang sudah berusaha sekuat tenaga, berusaha secara maksimal di dalam kehidupan dunia ini, wagum dan sedang mereka yaksabuna, mereka mengira, mereka menyangka, mereka memperhitungkan, mengkalkulasi, ya saiki basane memperhitungkan, mengkalkulasi, mengira. Annahum sesungguhnya mereka itu yuhsinuna sedang berbuat kebaikan. Sun'a akan perbuatan yang diproduksinya. Jadi menungso iku iso dadi mesin yang produktif. Hasilnya itu sikap dan laku
atau perbuatan. Wong iku produktif, menjadi mesin industri untuk bisa menghasilkan barang, jasa, itu menungso. Jadi mesin super canggih kita ini. Omongan iku nek diadahi ngono kira-kira wis pirang ranjang omongan-omongan. Tingkah laku hai'ah wis ping pira. Nek ditimbang ngono wis karo bobote awake dibanding karo hasile iku wis luwih gedhe hasile. Luwih abot hasile, luwih akeh hasile. Tapi wong bocah siji ketemu bocah siji beda jenis kelamine iso dadi 10. Pak Fuad nggih. Pak Fuad piro? Siji 4. Coba padahal iku mung siji ketemu siji iso dadi 4. Lah iku lho jenenge menungso. Ora pokro. Ora pokro. Ya. Lha iku sak mending Pak cuman 4. Ono sing 17 ya. 17. Iku lagi teko ibu sing siji, kanca siji. Nek kancane loro. Sehingga biyen kuwi rata-rata sing duwe ilmu lan duwe donya, duwe pangkat iku anake mesti akeh. Mesti akeh. Soale bojone ya. Ngapunten Bu. Niki bapak-bapak sing jawab lho ya. Bojone mesti lho rawani saiki. Awongno ibu-ibu rawani san Bu. Rupane ibu itu menakutkan. Oke. Jadi ada orang yang mengira, mengkalkulasi, memperhitungkan perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya itu sebagai sesuatu yang bagus. Bahkan karena dianggap itu bagus, lalu diproduksi sebanyak-banyaknya. Sun'ah. Ya. Sina'ah itu artinya industri. Sun'ah. Dibangun, dibuat, dibentuk. Masnun. Masnu' digawe, diproduksi terus. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Orang yang sudah mengkalkulasi bahwa perbuatan baiknya itu terus dikembangkan, tetapi mereka itu mengingkari dengan ayat-ayat Allah. Dia itu menyimpang, menyeleweng, bahkan menentang dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ya ono sing sifatnya kauniyah, ada yang sifatnya qauliyah atau Quran. Yang menyimpang, menyeleweng, menentang itu bisa saja menentang terhadap ketentuan Allah yang ada di jagat raya ini. Lalu dia membuat kerusakan-kerusakan tanpa dia mengakui itu sebagai perbuatan yang merusak. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkeseimbangan. Alasannya ini untuk kemakmuran, ini untuk kesejahteraan, ini untuk pemenuhan kebutuhan. Tetapi itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Sehingga alam itu diperas sedemikian rupa, lalu terjadilah kerusakan-kerusakan ekosistemnya. Namanya ekotunggal sistem itu kan perangkat yang saling terikat.
Siapa yang mengatur semua ini? Allah yang tunggal, yang mencipta semesta, memberi hukum-hukum sunnahnya, kemudian alam semesta itu tunduk, taat patuh dengan hukum Allah. Lah manusia yang sok tadi itu, ya, dia mengingkari terhadap hukum yang berkembang di jagat ini, maka perilakunya itu menurut mereka adalah industri kebaikan, tapi sebenarnya itu ada penyimpangan daripada ayat-ayat Allah. Nah, mula belajar ayat-ayat Allah yang mengatur kehidupan ini menjadi penting, supaya kita tidak menjadi orang yang mestinya menaburkan rahmah dalam kehidupan semesta, justru menjadi sumber kehancuran bagi semesta. Ribut-ribut banjir teko nanggone perumahan di tengah kota. Setelah telesik dan telusur, ternyata bagaimana enggak begitu? Wong biasanya sungai itu dalam menjadi dangkal. Kenapa enggak jadi begitu? Wong biasanya pepohonan dengan akar-akarnya yang kokoh itu menghadang terjadinya erosi. Betul ya? Kayak guru biologi ajarnya. Erosi. Ya, sehingga lapisan tanah itu tidak gampang untuk terbawa oleh air ketika posisi kemiringannya terlalu terjal. Akhirnya duduk banyu sing teko tapi lempung. Kok iso Pak? Ya iso. Lah kayu gedene sampean ketoki, sampean genti kayu cilik-cilik sing oyote gak mampu. Akhirnya tergerus dan dia ikut turun ke bawah lalu menyapamu, aku datang menghampirimu, aku gak tahan karena ulah lakumu. Banjir. Ya. Jadi ada kaitannya kerusakan di muka bumi, daratan, lautan itu bima kasabat aidin nas, sebab ulah kejahilan tangan-tangan manusia, yakni mereka yang merasa membangun industri-industri kemakmuran, kebaikan, tapi dia tersesat. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk pada hukum yang dibuat oleh Allah dalam semesta ini. Ya. Jadi mengabaikan haknya kodok misalkan, ulo haknya itu diabaikan. Pokoknya aku gelem, aku sih. Akhirnya rusak tatanan ekosistemnya itu. Kafaru bi ayati, ingkar dengan ayat-ayat Tuhan yang mengatur hidup mereka. Jadi asli umpama kita itu gerakan swasembada pangan itu betul kita lakukan. Ora usah nuntut macam-macam. Saiso-isone awak dhewe, sak duwe-duwene awak dhewe, yuk tanah-tanah yang kosong, yang nganggur itu, gitu, kita manfaatkan ya, dengan bercocok tanam sehingga ada ekosistem yang bagus. Kabeh padha nyalahne, sing kene nyalano sing mimpin nyalano sing dipimpin. Ya padha karo jamaah nyalano imame nyalano jamaah. Lalu sing bener sapa? Ora ono sing bener. Mung perasaan bener. Sing dielekno pimpinane, sing dielekno jamaah umate. Akhire gak ono sing apik karena semua jelek. Sing apik apa? Sing apik mung rumongsone.
Iso ngelekno kancane iku sebab rumangsa apik. Nek rumangsa elek insyaallah wong aku elek kok. Oke lah, siji. Nomor loro walikoi. Dan orang itu mengingkari akan pertemuannya dengan Tuhan yang mengatur hidupnya, lali. Ini awak dewi itu dicipta dari min ayi sayin kholaqoh min nutfatin kholaqoh, dari setitik air yang hina. Itu nih didol ora payu. Ini air aqua iso organik, air apa iki? Buanter sing ngono. Air ampuh iso organik. Tapi air jeladrene awak dhewe iku ya ora payu. Diembus kucinge lho mlayu kucinge. Saking ora enake sisike mau. Tapi biarlah itu asal kita. Tapi setelah menjadi sosok manusia yang seperti ini, ayo tunjukkan bahwa ibadur rahman dan khalifatu fil ardi itu tugas utama kita. Dan kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita, dan di situ kita akan mendapat anugerah, penghargaan, piala. Awak dhewe akan oleh kaksin dapat gelas-gelas kap-kap, ya nek cara ambiyen kap-kap ya, Uber Cup, apa kap ya, kap-kap ya. Dapat itu nggih. Dihargai, dihormati, monggo kita bersabikun bil khair supaya tidak menjadi orang yang merugi. Fakabita ta'malukum, maka rusaklah perbuatan mereka, falanuqimu, maka kami tiada menegakkan bagi mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat, waznan, akan timbangan. Wis angel apa dijejekno piye angel, nglungkruk wis ora usah ditimbang, wis ketok bosok buak ngono ae. Ora usah ditimbang, ora ana regane, wis ketok bosoke. Ya ta? Wis ngoten mawon. Silakan. Entah kok disuting Mas. Arahkan sana biar kelihatan. Nggih. Kaitannya dengan surat Al-Kahfi, bahwa menyatakan tadi bahwa ada sekelompok pemuda yang mempertahankan keyakinan atas sepengetahuan kami bahwa pemuda itu tertidur sekian tahun sampai 350 tahun. Apa yang bisa kita ambil hikmah? Kenapa Allah itu menidurkan pemuda tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah itu rahasia daripada suatu kenyataan. Ya. Jadi kalau dicari apa hikmahnya, bisa saja satu dengan yang lain berbeda di dalam memahaminya. Kenapa? Karena hikmah itu hakikatnya adalah al-ilmu alal asraril asya, pengetahuan yang berdimensi misteri, rahasia dari sesuatu yang objektif. Yang objektif itu yang kelihatan, yang nyata atau yang konkret. Sedangkan hikmah itu adalah ilmu yang sifatnya misteri. Karena sifatnya misteri, maka boleh jadi satu dengan yang lain berbeda. Karena boleh jadi satu dengan yang lain berbeda, maka kita bisa mengambil seperti kesan yang kita peroleh.
Misal, ketika Allah itu mengatakan tidak akan memberi beban kepada hambanya yang melebihi kemampuan hamba itu untuk memikul dan menanggungnya, maka ketika orang diberi keyakinan, keimanan, dan diperintahkan untuk tegak di atas keyakinan dan keimanan, di suatu tempat ternyata itu dihalang-halangi, diintimidasi, diancam, bahkan dibunuhin, maka untuk menjaga dirinya supaya bisa tegak di dalam keyakinannya, boleh dia melakukan hijrah dari tempat itu. Orang terus mati urip, ini tumpah darahku, ya. Tidak gitu, Pak. Boleh untuk hijrah ke tempat yang memungkinkan dia itu menegakkan keyakinannya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi ketika kita mencari hikmah, apa-apa banjur diturokne sakmono suwene, tangi-tangi wis eranya berubah dan lalu terjadilah pergantian kekuasaan yang tadinya itu politeistik di dalam beragama, paganistik, tidak mengenal Tuhan. Sekarang setelah 300 tahun itu diubah dengan posisi kekuasaan yang berpihak pada ketuhanan. Lalu begitu dia hidup lagi, ternyata keyakinan agama dia dikerjakan di sana. Tetapi semua yang terkait dengan budaya dia sudah tidak berlaku lagi. Sampai mata uang yang ia punya pun sudah tidak bisa ditukarkan lagi. Berarti ada hikmah bahwa kalau orang itu sudah tidak mampu menanggung sebuah tanggung jawab, Allah sendiri yang akan ngerjain. Karena itu koyok wong disulap. Wong turu suwene 309 tahun lebih. Lah kok rumangsane orang nganti setengah dino. Orang nganti setengah dino. Loh, ada apa itu? Allah menunjukkan kebesaran kepada dia yang mengalaminya, dan Allah memberikan pengajaran kepada orang yang datang kemudian. Awakmu nek wis pancene ora kuat nyangga tanggung jawab amanah sing tak kei kuwi, isok mengasingkan diri dan aku yang akan menyelesaikannya. Kayak kasusnya Abdul Muthalib ketika datang pasukan gajah itu, lalu dia bilang, sudahlah, yang penting unta dan dombaku kembalikan. Masalah kau mau menghancurkan Ka'bah, silakan kau hancurkan, aku nggak akan menghalang-halangi karena aku nggak mampu. Aku hanyalah orang tua seperti ini. Aku penjaganya. Tapi begitu malam Abdul Muthalib datang ke Ka'bah mengatakan, wahai pemilik Ka'bah, ini rumahmu, ini keagunganmu. Aku tak mampu menjaganya. Karena itu kuserahkan kembali kepadamu. Dia ngungsi, tapi apa yang terjadi? Allah kirimkan burung-burung kecil untuk mengalahkan gajah-gajah itu. Mula aja di remehno barang sing cilik iku. Aja dume cilik terus sampean, iki cilik gak ono manfaate. Justru gara-gara sing cilik iku akeh sing kepleset, akeh sing dos telusuben. Sikile jadi bengkak kabeh. Gara-gara sing cilik-cilik iku. Mulane dom hati-hati, Pak. Ya, itu lebih bahaya timbangane wesi sing gedene sak mene iki. Ini sampean iso menghindari, tapi sing cilik-cilik gak ketok. Ya. Oke, itu 2 ya. Saya kasih 2 saja. Yang lainnya monggo jenengan cari sendiri. Pun. Monggo kalau ada satu lagi, monggo. Oh. Siapa yang makan waktu tadi? Nggih. Apa salah satunya tadi? Tapi maksudnya kan mereka berbuat
kedoliman, tapi hilang itu kebaikan. Kalau mereka melakukan dolim dengan tidak sadar hilang itu kebaikan karena tidak tahu. Kalau tidak tahu melakukan hukum dolim. Ya, jadi kalimatnya itu dolla itu aktif, aniaya, sesat, ya kan? Dolim aktif. Orang yang melakukan perbuatan dengan aktif itu mensrianya ada. Artinya apa? Kesengajaannya pasti ada. Hanya logika yang dibangun. Sama dengan kalau di dalam surat Fatihah dulu itu kalimatnya itu ala innahum humul mufsiduna walakilla yash'urun. Ya. Jadi logika yang dibangun seolah-olah ini benar, ini bagus, ini untuk kemakmuran, ini untuk kesejahteraan. Tetapi merusak terhadap sunnatullahnya, menyimpang dari ekosistem yang dibangun oleh Allah itu bagian daripada kesesatan yang mereka lakukan. Bukan disesatkan. Jadi ini mindset manusia itu menangkap sesuatu kemudian menjadi bingkai untuk membentuk konsep-konsep yang dirumuskan itu membelenggu terhadap dirinya. Makanya kalimatnya yaksabuna, mereka mengkalkulasi, mereka memperhitungkan, mereka mengira, mereka menyangka bahwa apa yang dikerjakan itu benar, tapi dolla itu sesat. Kenapa? Karena kafaru bi ayati rabbihim, itu menyimpang dari hukum sunnatullahnya. Daerah pertanian, misalkan daerah pertanian sampai ubah menjadi daerah industri, itu jadi menyimpang. Karena daerah pertanian itu Allah milik gak semua lahan bisa digunakan untuk bercocok tanam. Sampai nandur iki pari nang nggone gurun ya nggak iso. Ya toh? Lah, kamu hidupnya itu dari lingkungan di mana kamu berada. Lo kok mau ubah menyimpang dari ayat-ayat Allah ini, maka perbuatanmu kelihatan bagus tapi merusak ekosistem. Itu akan menjadikan kamu merugi, tidak hanya besok tapi di dunia pun akan dia rasakan. Terima kasih.